Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang teori perilaku konsumen Islam. Hai teman-teman, apakah teman-teman mengerti apa itu teori perilaku konsumen Islam? Simak video pembelajaran kali ini. Teori perilaku konsumen Islam ialah tidak adanya sikap berlebih-lebihan, boros maupun israf pikir, melainkan adalah di tengah-tengah yang berlandaskan pada kebutuhan seseorang, bukan berdasarkan pada keinginan seseorang. Artinya, seseorang akan memilih dirinya untuk berkonsumsi yang halal dan thayyiban, berguna bagi dirinya maupun orang lain, bukan berlebih-lebihan mengikuti hawa nafsu seseorang untuk berkonsumsi. Adapun prinsip-prinsip teori perilaku konsumen Islam terbagi menjadi 3. Yang pertama, kelangkaan dan terbatasnya pendapatan. Kelangkaan dan terbatasnya pendapatan memaksa orang untuk menentukan pilihan agar pengeluaran senantiasa pada anggaran yang sudah ditetapkan. Maksudnya meningkatkan konsumsi barang dan jasa disertai dengan pengeluaran barang dan jasa yang lain. Yang kedua, konsumen dapat membandingkan biaya dan manfaat. Jika kedua barang memiliki manfaat yang sama, maka konsumen akan memilih biaya yang lebih kecil. Di sisi lain, jika barang dan jasa diperoleh biaya yang sama, maka konsumen akan memilih manfaat yang lebih besar. Yang ketiga, konsumen patuh terhadap hukum berkurangnya tambahan kepuasan. Semakin besar jumlah barang yang dikonsumsi, maka semakin kecil tambahan kepuasan yang dihasilkan. Jika untuk setiap tambahan barang yang diperlukan sebesar harga barang tersebut, maka konsumen akan berhenti membeli barang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Harisna Rangkuti, NIM 2040200-107, kelompok 5, ingin menjelaskan tentang teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen adalah studi yang mempelajari tentang tindakan seseorang terhadap sebuah produk, jasa, brand, atau perusahaan, proses pengambilan keputusan untuk menghabiskan uang, waktu, dan tenaga seseorang pelanggan juga menjadi bagian dari studi tersebut. Yang kedua, prinsip-prinsip dalam perilaku konsumen, yaitu kelangkaan dan terbatasnya pendapatan. 2. Konsumen mampu membandingkan biaya dan manfaat. 3. Konsumen tunduk terhadap berkurangnya tambahan keputusan. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen, yaitu faktor kebudayaan. Faktor ini mencakup faktor budaya, subbudaya, dan kelas sosial konsumen. Yang kedua, faktor sosial, pengaruh lingkungan hingga pengaruh media sosial terhadap keputusan konsumen. Yang ketiga, faktor pribadi, termasuk minat dan pendapat seseorang sebagai konsumen. Yang keempat, psikologis, meliputi respon individu berdasarkan persepsi dan sikap tentang kebutuhan konsumen. Yang keempat, initiator, decider, doer, ataupun asar, yaitu hubungan pemasaran dan perilaku konsumen. Perilaku konsumen sangatlah berkaitan dengan pemasaran. Kaitan antara perilaku konsumen dengan pemasaran adalah perilaku konsumen sangat mempengaruhi kelancaran proses pemasaran. Pemasar harus bisa memahami perilaku atau sikap dari masing-masing individu yang menjadi sasarannya memasarkan produk dan jasa. Yang kelima, konsep maslahah dalam persepsi konsumen muslim. Yang pertama, konsep utility, konsep kepuasan konsumen dalam konsumsi barang atau jasa. Yang kedua, konsep kedua, maslahah diartikan sebagai konsep pemetaan perilaku konsumen berdasarkan kebutuhan dan prioritas. Pengaruh persepsi konsumen muslim tentang maslahah terhadap keputusan konsumsi terbatas hanya pada komoditas halal. Sebelum membahasnya, saya akan terlebih dahulu membahas tentang definisi konsumsi Islam. Ilmu ekonomi konvensional mengartikan konsumsi sebagai pembelian barang dan jasa untuk memuaskan keinginan dan menggunakan barang tersebut. Sedangkan ekonomi Islam
mengartikan konsumsi sebagai penggunaan komoditas yang baik dan jauh dari sesuatu yang diharamkan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa konsumsi Islam adalah pembelian barang dan jasa atau komoditas yang membawa maslahah, manfaat bagi jasmani dan rohani, serta sejalan dengan nilai maqasid syariah. Sumber hukum konsumsi Islam. Dasar yang benar merupakan sumber hukum yang telah ditetapkan dan harus diikuti oleh umat Islam. Adapun bentuk sumber hukum Islam adalah Al-Quran, As-Sunnah, Hadis, Ijma', Ijtihad, dan Qiyas. Teori perilaku konsumsi Islam. Teori konsumsi lahir karena adanya kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan menurut Imam Al-Ghazali diartikan sebagai keinginan manusia untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukan dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup. Prinsip dasar dalam berkonsumsi juga meliputi jangan boros, seimbang pengeluaran dan pemasukan, jangan bermewah-mewah. Sedangkan batasan konsumsi dalam Islam diantaranya adalah tidak memakan dan meminum yang haram, dan tidak mengonsumsi komoditas yang menjijikan, serta tidak berlebih-lebihan. Pengaruh persepsi konsumen muslim tentang maslahah terhadap keputusan konsumsi terbatas hanya pada komoditas halal. Yang pertama, konsumsi sesuai kebutuhan, yaitu konsumsi yang mengutamakan kebutuhan dibanding keinginan. Konsep maslahah tidak selaras dengan kemudaratan sehingga melahirkan 2. Persepsi menolak kemudaratan yang menolak komoditas haram. Ketiga, persepsi mardatilah. Konsumsi dalam pandangan maqasid syariah. Menurut Al-Ghazali, tujuan syariah untuk mempromosikan kesejahteraan umat manusia yang terletak dan menjaga imam atau din, jiwa atau nafs, akal atau keturunan atau nas, dan kekayaan atau mal. Para pelaku ekonomi tidak hanya dituntut untuk dapat menguasai sumber-sumber ekonomi yang strategis, tetapi juga memanfaatkan untuk kepentingan umat dengan mengacu pada daruriyah, tasiyah, dan haziyah. Sekian dari presentasi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.